Oke, selamat sore teman-teman. Baik lagi nih dengan kita berempat. Ada saya, Reta, ada Mbak Dede, ada Mbak Ira, sama ada Mas Rangga. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau diskusi nih tentang manajemen ASN dalam kerangka pembangunan NKRI. Nah, sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh ASN dalam mencapai suatu tujuan atau dalam hal ini tujuan pembangunan NKRI ini semakin banyak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang sebenarnya muaranya itu menuntut ASN untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam mengerjakan tugas dan juga bersih dan bebas dari KKN. Nah, sebenarnya hal yang sudah saya sebutkan tadi itu berkaitan dengan konsep dan kebijakan manajemen ASN dan juga bagaimana kebijakan-kebijakan itu diimplementasikan di setiap masing-masing instansi untuk mencapai tujuannya masing-masing, yaitu atau satu tujuan yang sama, yaitu menciptakan profesionalisme ASN. Nah, selain itu juga terdapat istilah sistem merit yang digunakan dalam pengelolaan ASN itu sendiri. Nah, hal-hal itulah diharapkan sebenarnya dapat menjadi pemicu atau membantu percepatan dalam pembangunan NKRI. Nah, pada diskusi kali ini ada beberapa hal yang mau dibahas. Yang pertama, kedudukan, peran, fungsi, dan tugas dari ASN. Yang kedua, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Yang ketiga, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang keempat, pengelolaan ASN itu sendiri. Nah, jadi dalam kerangka pembangunan NKRI ini, ASN ini dudukannya itu sebagai unsur aparatur yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, ASN ini harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, seperti yang sudah kita ketahui juga, ASN ini terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, dalam kedudukannya juga sebagai pelaksana kebijakan, ASN ini memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui tadi fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Untuk menjalankan perannya dengan baik, nah ASN ini memiliki fungsi dan tugas yang harus dijalankan. Yang pertama itu sebagai pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, jadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Di samping itu, dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tugas sehari-hari, kita juga harus mengetahui dengan baik apa saja sih yang menjadi hak dan kewajiban ASN itu. Nah, tadi kan udah dibahas tuh, udah disinggung sedikit ya tentang hak dan kewajiban. Siapa nih yang mau jelasin tentang hak, kewajiban, dan kode etik ASN? Boleh Mbak, aku Mbak. Oke, silakan Mas. ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK pada dasarnya sama, di mana mendapatkan gaji, tunjangan, serta fasilitas, kemudian mendapatkan cuti, kemudian mendapatkan pelatihan, dan kemudian mendapatkan pengembangan kompetensi. Yang membedakan hanya satu poin, di mana untuk ASN yang terdiri dari PNS mendapatkan jaminan hari tua pensiun, sedangkan dari P3K tidak mendapatkan. Itu untuk hak kewajibannya untuk setia pada Pancasila dan UUD 1945 serta memberikan pelayanan publik atas kebijakan yang dibuat di instansi pemerintahan tempatnya bekerja, kemudian memberikan pelayanan kepada publik dengan sebaik-baiknya, kemudian mempererat persatuan dan kesatuan NKRI serta dapat menjadi contoh yang baik sebagai seorang ASN. Kemudian untuk kode etik ASN sendiri diantaranya bekerja secara jujur, tanggung jawab, dan kemudian bekerja secara cermat dan disiplin, kemudian sikap yang baik dan sopan ketika melayani publik, kemudian untuk bersifat akuntabel dan transparan, kemudian mempunyai sikap yang jujur, berintegritas, dan seterusnya. Yang dari itu untuk hak kewajiban dan kode etik ASN.
Oke, ngerti nih. Jadi udah gitu kan selain tadi ada kedudukan, peran, fungsi, tugas, hak kewajiban, sama kode etik. Terus kan ada tentang sistem merit ya, kalau nggak salah. Ada sistem merit yang berkaitan dengan manajemen ASN juga. Nah itu gimana sih Mbak Ira? Coba gimana Mbak tentang sistem merit? Nah, untuk menunjang peran, fungsi, tugas, juga hak dan kewajiban ASN itu sendiri, dalam manajemen ASN itu sendiri ada yang namanya sistem merit. Nah, sistem merit ini merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang baik politik, ras, kulit, agama, dan yang lain-lain. Nah, di sistem merit ini sendiri memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama itu untuk organisasi dan yang kedua untuk ASN. Nah, untuk organisasi ini, sistem merit ini mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Kemudian untuk ASN itu sendiri, sistem merit ini menjamin keadilan, juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Nah, di sistem merit ini menjadi salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja ASN agar lebih tinggi, karena di sini ASN dijamin objektivitasnya dalam perjalanan karirnya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang ASN yang memandang bahwa sumber daya manusia adalah aset yang harus dikembangkan. Nah, dengan tersebut, ASN memiliki kesempatan yang sama. Semua ASN memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing. Nah, sistem merit ini merupakan salah satu bentuk motivasi untuk ASN yang ingin meningkatkan kualitas dirinya. Di sistem merit ini ada dua kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama ada Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Kemudian yang kedua ada Kemenpan RB. Nah, untuk KASN ini sendiri fungsinya memonitoring dan evaluasi atau MONEV dalam pelaksanaan kebijakan manajemen ASN untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan sistem merit itu sendiri pada instansi pemerintah. Kemudian untuk Kemenpan RB, fungsinya itu memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menindaklanjuti penjabat yang melakukan penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi kan tadi tentang sistem merit ya. Terus bisa sih sebenarnya dikaitin ke pengelolaan ASN. Nah, konsep sistem merit ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Nah, mungkin yang sering muncul itu sebenarnya apa arti sistem merit dan mengapa sistem tersebut dibutuhkan dalam pengelolaan ASN. Pada dasarnya atau pada intinya, sistem merit ini kan konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia, sehingga dia bisa diterapkan secara objektif dalam keseluruhan proses pengelolaan ASN itu, dan bisa menjadi pertimbangan bagaimana kemampuan dan juga prestasi seorang individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Itulah mengapa sistem merit ini erat kaitannya dengan pengelolaan ASN. Nah, untuk pengelolaan ASN tersebut terdiri dari 5 hal, yang itu ada manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT atau jabatan pimpinan tinggi, organisasi dan sistem informasi, serta penyelesaian sengketa. Nah, kalau untuk manajemen PNS dan P3K, kalau tadi kan dijelaskan Mas Rangga, sebenarnya PNS dan P3K kurang lebih sama ya, beberapa hal aja yang jadi pembeda. Sama kayak manajemen. Iya, cuma haknya doang yang beda. Jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Jaminannya yang beda ya. Nah, sama nih kalau terkait manajemen juga kurang lebih sama, kayak cuma beda 2-3 poin. Nah, pembedanya itu ada di promosi, sama kayak tadi Mas Rangga bilang jaminan pensiun dan hari tua, terus pangkat jabatan, pola karir, dan mutasi. Nah, poin ini hanya ada di PNS, dia masuk di manajemen PNS. Sisanya kalau manajemen P3K tidak mencakup hal-hal tersebut yang tadi saya sebutin. Nah, kalau untuk pengelolaan JPT atau jabatan pimpinan tinggi itu meliputi 5 hal juga, pengisian JPT di pusat, di daerah, terus penggantian pejabat pimpinan tinggi, dan yang kelima pengawasan dalam proses pengisian tersebut. Jika berkait dengan organisasi, seperti kayaknya kita semua udah tahu ya, kalau pegawai ASN ini berhimpun dalam suatu wadah korps, yaitu Korps Pegawai ASN RI. Nah, sebenarnya korps ini dibuat tidak
dengan sendirinya atau tidak asal-asalan ya. Mereka punya tujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Jadi balik lagi ke fungsi ASN ya, ada 3 fungsi itu. Nah, kemudian jika terkait dengan sistem informasi yang sudah sekarang disusun secara digital ini, isinya adalah informasi yang berkaitan dengan pegawai ASN. Contohnya ada data riwayat hidup dan pendidikan dan lain-lain, ada banyak. Nah, jika terjadi sengketa pegawai ASN itu gimana? Sebenarnya itu juga masuk ke dalam salah satu manajemen atau pengelolaan ASN. Nah, sengketa ini bisa diselesaikan melalui upaya administrasi. Diajukan secara tertulis dengan memuat alasannya apa, keberatannya apa, dan ditujukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum juga. Nah, banding administrasi ini diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Nah, itu sebenarnya hal-hal sekilas ya tentang manajemen ASN. Tadi mulai dari kedudukan, peran, fungsi, tugas, hak dan kewajiban, dan juga kode etik, terus masuk ke sistem merit yang tadi dijelasin oleh Mbak Ira, dan bagaimana penerapan sistem merit di pengelolaan ASN. Mungkin yang aku mau tanya nih teman-teman, sebenarnya di unit kerja masing-masing itu udah ada belum sih contoh manajemen ASN? Kalau menurut saya pribadi sih, paling dasar tuh kayak kita ya, CPNS, itu kan salah satu bagian dari manajemen ASN nggak sih sebenarnya kan ya? Ya nggak teman-teman? Teman-teman di mute. Iya kan? Iya kan? Salah satu Iya manajemen. benar Mbak. Iya. Itu apalagi nih? Kalau aku sih ngeliat paling dasar, paling relate sama kita ya itu sekarang pengadaan CPNS, penggajian. Terus itu juga sih Mbak, kita kan tiap bulan pasti ngisi SKP tuh sebagai penilaian kinerja. Oke, nah itu kan itu nge-refer ke laporan kinerja harian ya, penanggung jawaban, terus apa lagi ya? Pelatihan. Terus program-program diklat juga ya. Nah, di teman-teman ada proses, ada program pelatihan nggak sih? BIMTEK itu contohnya apa di teman-teman? Diklat itu ada Mbak. Tempat saya ada diklat bisnis proses Mbak. Oh, punya ketiga. Kalau iya bisnis pro itu ada banyak diklatnya. RB itu kan salah satu manajemen juga ya. Yang ini kan yang sesuai Permenpan RB juga kan kita iya, harus minimal berapa JP ya, 20 JP kalau nggak salah kan. Iya, untuk 20 JP setahun iya Mbak. Ya, untuk pelatihan. Di Mbak Ira ada pelatihan juga nggak? Ada sih. Ada kan pasti tiap, kalau di aku itu drone sih, pengoperasian drone mungkin karena iya, jadi karena mungkin harus ke teknis, harus ke lapangan, jadi dokumentasinya itu drone supaya bisa ngelihat tata guna lahannya, nah gitu-gitulah. Kalau di Mbak Dede, auditor pasti ada kan pelatihan pasti. Kalau di aku yang rutin itu biasanya di kantor sore-sore kita ngadain pelatihan dalam kantor Mbak. Jadi kalau misalkan ada peraturan-peraturan baru kita bahas bareng, brainstorming di sana bareng-bareng. Okay. Kalau di klub yang benar-benar terprogram itu ada kemarin kita kalau aku Nisha PNS baru masuk kan, berarti kita baru didaftarin ke diklat yang jabatan fungsional auditornya yang ahli pertama. Tapi itu belum mulai. Oke, berarti ada ya penerapan manajemen ASN yang paling sederhana tuh kayak diklat itu ada kan di tempat masing-masing. Iya. Oke, teman-teman, ini sebelum aku tutup nih, mau dengar dong closing statement masing-masing dari kalian, kita semua deh. Dari Mbak Ira dulu deh, closing statement Mbak, terus nanti Mbak Dede, Mas Rangga, terus aku tutup sekalian. Oke. Kalau dari saya untuk closing statement-nya, mari berjuang menjadi ASN yang produktif dan senantiasa memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Itu Mbak. Oke, Mbak Dede. Kalau dari aku, mari kita sama-sama jadi PNS teladan dengan berusaha menjalankan fungsi-fungsi ASN, berorientasi pada publik secara profesional dan berkualitas juga untuk mempererat kesatuan NKRI. Mantap. Oke, Mas Rangga lanjut Mas, apa closing statement-nya? Ya, closing statement dari saya adalah manajemen ASN yang baik sangat berguna bagi pembangunan NKRI karena ASN sendiri adalah ujung tonggak pelayanan publik dan orang yang melayani memberikan pelayanan publik
paling depan, dan oleh karenanya dengan baiknya ASN maka baiknya pembangunan KRI. Oke, sekarang closing statement dari aku ya. Dari saya, marilah menjadi ASN yang senantiasa mengedepankan profesionalitas dan juga kemampuannya dalam bekerja, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta harus bebas dan bersih dari KKN. Nah, oke semua, teman-teman semua, ini akhir dari diskusi kita yang berjudul Manajemen ASN dalam Kerangka Pembangunan NKRI. Semoga dapat kita implementasikan dengan sungguh-sungguh dalam keseharian kita setiap hari menjadi pegawai ASN. Terima kasih. Sama-sama.